Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ziyadatul Hasanah dengan NIM 203141104 dari kelas 2D PGMI. Saya akan memberikan sedikit motivasi, kata-kata motivasi. Semua impian akan menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejar cita-cita tersebut dengan bersungguh-sungguh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan konseling individu. Bimbingan konseling individu adalah pertemuan antara konselor dengan konseli secara individual. Di situ, konselor berupaya agar dapat membantu klien untuk dapat mengembangkan diri. Dan di situ, klien akan dapat mengantisipasi permasalahan yang dihadapinya. Prinsip-prinsip yang ada pada konseling individu. Yang pertama, konselor harus merujukkan klien itu kepada konselor yang lain jika permasalahan yang dihadapinya itu di luar pengalamannya. Kemudian yang kedua, setiap konselor harus menghormati kejujuran apa yang diceritakan oleh klien. Kemudian yang ketiga, jika informasi yang diberikan dari klien itu tidak mencukupi untuk menyelesaikan permasalahan, maka konselor harus memberitahukan kepada klien. Kemudian yang terakhir, konselor boleh meminta pandangan-pandangan lain kepada konselor lain jika permasalahan yang dihadapinya itu dia mengalami kesulitan. Proses layanan pada bimbingan konseling individu. Setiap tahap konseling individu membutuhkan keterampilan yang khusus. Ada 3 tahap dalam bimbingan konseling individu. Yang pertama adalah tahap awal, proses tahap awal. Di situ akan ada dibangunnya hubungan konseling. Kemudian setelah adanya hubungan akan dijelaskan permasalahan yang ada. Setelah itu akan dibuatnya penafsiran dari permasalahan yang itu. Kemudian biasanya konselor dan konseling akan membuat kontrak dalam penyelesaian masalah tersebut sesuai dengan konseling yang ada. Proses atau tahap yang kedua adalah proses konseling tahap pertengahan. Di situ biasanya tahap kerja. Di situ adanya penjelajahan masalah dari konselor ke klien. Jadi mencari permasalahan menjadi permasalahan lebih jauh lagi. Kemudian adanya bantuan apa yang akan dilakukan sesuai dengan informasi yang telah dijelajahi dalam masalah tersebut. Kemudian tahap ketiga adalah proses konseling akhir. Di situ adanya tahap tindakan, yaitu akan adanya penulisan kecemasan klien. Di situ akan ditemukan kecemasan klien. Kemudian adanya perubahan perilaku klien menjadi yang lebih baik. Dan yang terakhir akan adanya rencana kehidupan dari klien tersebut menjadi yang lebih baik dan terprogram. Fungsi konseling individu ada 4, yaitu pengembangan, penyaluran, adaptasi, dan penyesuaian. Kemudian tujuan konseling individu ada 8. Yang pertama, perkembangan, kedua, pencegahan, ketiga, perbaikan, keempat, penyelidikan, dan kelima, penguatan, keenam, kognitif, ketujuh, fisiologis, dan kedelapan, psikologis. Dan dari jurnal lain. Di situ dalam kegiatan konseli atau konselor dan klien, pada saat konseli terdapat tempat yang nyaman dan aman untuk melakukan terjadinya interaksi antara konselor dan konseli untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Terdapat pada jurnal M. Fatur Rahman, Jurnal Bimbingan Konseli Ar-Rahman, volume 3, nomor 2, tahun 2017.
Kemudian kesimpulannya adalah konseling individu yaitu pertemuan antara konselor dengan klien secara individual. Dengan adanya prinsip-prinsip pada konseling individu, salah satunya setiap konselor harus menghormati kejujuran klien dan konselor harus menjelaskan persyaratan konseling pada klien yang sudah melakukan perjanjian. Proses layanan konseling individu ada 3 tahapan, yaitu tahap awal, pertengahan, dan akhir. Dengan adanya fungsi konseling individu yaitu pengembangan, penyaluran, adaptasi, dan penyesuaian. Dan dengan tujuan konseling individu tersebut seperti perkembangan, pencegahan, perbaikan, penyelidikan, penguatan kognitif, fisiologis, dan psikologis. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.